kemahasucian Allah dipertaruhkan untuk membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Daud tidak dengan yakni kalimat tasbih, kisah Nabi Musa tidak dengan kalimat tasbih, kisah Nabi Isa tidak dengan kalimat tasbih, tapi bicara tentang kisah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di awal dengan kalimat tasbih subhanalladzi, yang asli kalimatnya adalah subhanallahilladzi, ada lafzul jalalah, ada kalimat tauhid Allah yang mahdzuf, yang dihadap, artinya tidak berubah, yang berarti maha suci. Jamaah masih semangat ini? Maha suci Allah, kemahasucian Allah dibuktikan untuk apa? Nyanyi, biarin apa bu? Ada yang mau lewat. Kira-kira ini masuk ke apa rekaman apa? TV One apa itu apa Ustaz? Oh itu TV One ya? Oh besok kita yang dari ahad depan pas lampu pada mati. Alhamdulillah sutradara kita lewat-lewat, ya ini sutradara kita ya bu ya, mudah-mudahan sutradara kita diberkahi Allah, amin. Saking capeknya ngatur acara baju belepotan belakang. Jamaah masih semangat ini? Masih semangat? Kemudian Nabi ketika bicara Isra maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa nembus langit pertama, langit kedua, terus langit, langit, terus langit, langit, terus langit, terus langit, terus langit. Lah emang di cabang bumi langit ada berapa? Habis langit menuju ke Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah. Intinya kalimat ini mengartikan kepada kita bahwa peristiwa ini harus kita imani betul-betul, harus kita percayai betul. Saya mau tanya semua yang hadir, percayakah Nabi diisrakan dan dimi'rajkan? Jawab orang cabang mungkin sejalan sana, percaya kagak? Yakin? Yakin? Ingat Bapak Ibu, jangan pakai kita yang jaraknya jauh sama Rasulullah 14 abad yang lalu. Di zaman Rasul masih ada, baru keluar tadi malam beliau diisrakan, beliau dimi'rajkan, beliau kumpulkan khalayak ramai masyarakat Arab pada saat itu. Ternyata bunda tidak semua beriman. Bahkan ketika Nabi bercerita, tadi malam aku diisrakan, tadi malam aku dimi'rajkan, aku naik ke langit dan berjumpa dengan Allah. Ada yang memperolok-olok Nabi, ada yang ngecek Nabi, ada yang bilang Nabi stres. Hei Muhammad, kamu itu stres, ngaku ke langit. Coba angkat kain kanan Muhammad. Dalam kisah berdakwah diceritakan, akhirnya Nabi Muhammad angkat kaki kanan, kaki kiri yang turun, kaki kiri angkat, kaki kanan yang turun. Ternyata apa? Kata orang Arab yang mengolok-olok Nabi, Muhammad, ngangkat kaki aja kagak becos, ngaku ke langit, berarti kau sudah stres Muhammad. Nabi dibilang stres, Nabi dibilang gila, tapi tidak dengan Abu Bakar. Saat itu dia mengangkat tangannya dan berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau itu yang keluar cerita dari mulutmu, lebih dari itu, kalau apa yang itu kau katakan dari mulutmu Muhammad, aku Abu Bakar percaya apa yang kau katakan. Akhirnya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah, saya yakin yang hadir di acara dapat gelar As-Siddiq. Makanya pesan Nabi apa? Kalau pengen kita mengisahkan kisah peristiwa Isra Mi'raj, yang pertama ada pesan akidah. Mudah-mudahan selesai di acara iman kita makin cakep, iman kita makin cakep. Besok kalau kita mati Bapak Ibu yang kita bawa iman apa harta? Jawab, iman apa harta? Mobil apa iman? Yang sekarang rumahnya pada kebanjiran, gak perlu sedih, betul-betul. Yang penting iman masih bersemayam dalam diri kita, betul? Betul. Tapi kalau kagak ada beras mah kuliah juga kali ya. Iya Pak, iya. Ya mudah-mudahan iman cakep, rezeki berlimpah, amin amin. Ingat mudah iman kayak kita Bapak, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kayak kita nambah ntar kurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kata Nabi dalam sabdanya, iman bertambah dengan ketaatan,
berjalannya waktu, akhir Sya'ban mendekati bulan Ramadan, iman kita semakin meningkat. Amin. Lagi amin. Ibu yang duduk di pengajian, pokoknya di Babelan ada bagian pantun saya ini nggak dibilang cakep ini. Di Babelan ada bagian, di Cabangkungin ada Bang Farhan. Saya yakin yang hadir pengajian kelar acara dapat keberkahan. Lebih semangat lagi. Ini ada yang namanya kesel. Ya, mudah-mudahan amin kita diterima Allah. Amin. Makanya wasiat Rasul apa bunda? Apa wasiat Rasul hai bapak? Ketika kau ingin bahagia dunia, ketika kau ingin bahagia akhirat, riwayat Imam Tabrani dan Ibadah Ibnu Shamit, pesan Nabi apa? La tusyriku billahi syai'a. Jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iman harus kita jaga. Betul. Kalau kata guru besar kita Hadratus Syekh Allah yarham al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, beliau pernah berkata dalam rekaman ceramahnya di Radio At-Taqwa 107,7 FM di AM 16 13 8 ramah berbudaya, pernah berkata begini bu bunyinya, bu begini bunyinya, bu begini bunyinya. Apa kata Kiai Haji Nur Ali? Memiliki iman itu penting, tetapi menjaga iman, memelihara iman, memupuk iman, menumbuh suburkan iman itu jauh lebih penting. Sebab nanti di akhir zaman banyak perusak iman bergentayangan di mana-mana. Orang imannya rusak karena ekonomi, orang imannya rusak karena nafsu, orang imannya rusak karena pergaulan zaman. Betul apa betul? Betul apa betul? Jamaah, maka jangan heran bunda, jangan heran bapak, sekarang anak-anak lebih banyak pegang Quran atau pegang HP, ngaji atau baca WA, main FF atau ngaji, fatwa orang tua atau HP, ingat bini fatwa laki atau HP. Nah sama berarti. Jamaah, HP boleh kita sebut malaikat, tapi HP juga disebut setan gepeng. You understand? You understand? Setan gepeng. Tapi HP juga jadi malaikat, betul? Gara-gara HP kita bisa tahu informasi yang baik-baik, betul apa betul? Gara-gara HP kita bisa komunikasi sama keluarga yang jauh, betul? Gara-gara HP ada yang lewat lagi, betul? Jamaah, ini kalau ada di YouTube ini ada yang lewat terus ini, berarti ini bu, jangan dianggap remeh. Seperti beliau adalah wali majdu, betul apa betul? Jangan anggap remeh. Sekali-kali kita dapat pelajaran dari beliau. Apa pelajarannya bu? Jangan remehin orang. Jangan orang yang kita remehkan dia lebih mulia di mata Allah daripada kita. Betul apa betul? Jangan kecilin orang lain. Jangan orang yang kita kecilin dia lebih mulia di mata Allah daripada kita. Udah jangan lihat fisiknya, bu, ibu, neng lagi ceramah gamisnya putih, pecinya putih. Jangan bukan berarti pecinya putih udah pasti orang bersih, betul? Jangan anak punya ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin, betul? Bukan betul. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah majelis Ustaz Ahmad Yani dan istri beliau makin barokah. Walau saya dapat informasi dengan rumah beliau depannya masih. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah musibah telah berlalu. Amin. Hari ini benar, alhamdulillah. Maka yang pertama selesai Isra Mi'raj, iman cakepin. Yang kedua sholat, karena intinya Isra Mi'raj adalah apa? Sholat lima. Zuhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Nggak usah jangan isinya jamaahnya nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ayo baik bukan tiduran, gue ganti HP guys. Betul apa betul?
Bagong selesai Ramadan, selesai bulan Sya'ban, nyambut datang Ramadan, sholat harus kita tingkatin. Siap? Siap? Bulan Rajab udah ninggalin kita, udah sholawatan rame di musolah di mana-mana, masjid rame sholawatan. Di suatu di bulan maka wasiat Rasul yang kedua selain iman cakepin, yang kedua yang tatrus sholatan muta'ammidina, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan tinggalkan sholat dengan sengaja, karena sekali kau tinggalkan sholat dengan sengaja faqad kharaja minal millah, maka sungguh kau sudah keluar dari agama. Jadi sholat penting kakak. Besok Ramadan selain syahrul syam, Ramadan juga disebut syahrul qiyam, Ramadan disebut syahrul Quran. Kenapa ada sebutan syahrul qiyam? Karena Ramadan adalah qiyamul lail yang pernah ada di bulan-bulan yang lain, yang sholat sunnah, tarawih, sholat sunnah apa? Saya mau tanya semua yang hadir, kalau zuhur wajib apa kagak? Asar wajib, maghrib, isya, subuh, maka itu baru muslim. Kalau sudah tarawihnya besok rajin, maka kita mukmin. You understand? You understand? Makanya selesai acara, ayo semangati diri kita sebelum datang bulan berkah dengan semangat ibadah. Amin. Saya mau tanya semua yang hadir, dah singkat aja, pada kangen sama Ramadan? Jawab, rindu agak, girang apa agak? Saya mau tanya, kangen gak sama tarawih? Kangen imam yang cepat apa imam yang lama? Astagfirullah. Kira-kira kalau imam tarawih takbirnya begini, kangen apa kagak? Allahu Akbar. Kangen apa kagak? Ketahuan kagak. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kangen apa kagak? Ibu-ibu yang rese pas ngomong di belakang, ya lama dah. Betul apa betul? Lalu imam imam belakang ada ABG ngelakuin kayak bego, ngomong aja dah, ya mati dah. Betul apa betul? Tuh kan betul. Makanya orang cabang Bungin, ayo Bekasi, kita semua Bekasi, cabang Bungin, setiap sana mudah-mudahan jadi kampung santri. Amin. Palurah kita tunggu, mudah-mudahan Palurah bisa terus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, disedia laksana. Takbir. Jamaah. Besok kalau santri sholat tarawihnya ikutin Nabi, jangan tergesa-gesa. You understand? Tarawih artinya tenang, saking tenangnya Rasulullah dalam tarawihnya. Satu rakaat bisa 3 sampai 4 juz. Rakaat kedua 1 sampai 2 juz, maka 2 rakaat menjadi 6 sampai 7 juz. Siap.
Kira-kira kalau di sejalan sana ada masjid yang imamnya 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz, terus imam nengok ke belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih ada kagak jamaahnya? Lah naik pada kemana? Kata yang belakang guru pamit betul copot. Betul apa betul? Tapi juga jangan ikut-ikutan viral video. Ini biasanya kalau Ramadan ya Bu, biasanya kalau Ramadan kalau Ramadan itu ada viral video terawih tercepat di dunia. Pernah lihat nggak videonya? Allahu Akbar, itu kan tarawih itu trek. Jamaah, tarawih itu sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya, betul apa betul? Dalam sholat ada tumaninah, betul apa betul? Sholat nggak tumaninah sah apa tidak? Maka kalau sholatnya ekspres begitu, yang pertama secara sah atau tidak, naudzubillah kalau sholat kita nggak diterima. Tapi yang kita takut yang 12-nya aki-aki nenek-nenek. Kira-kira kalau tarawih cepat begitu aki-aki isinya apa kagak? Ngikutin kagak ngikutin musola yang kagak jauh rumahnya. Akhirnya ngikut masjid itu pas imam kata nyari tembok mati yang naik lagi pas selesai tarawih rakaat 4 udah mulai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak bulan mati tadi habis tarawih, masa tarawih makan tumbal? Naudzubillah. Ini mudah-mudahan besok kita bisa tarawih, amin amin. Lalu siapa mereka yang disucikan Allah sebelum datang bulan suci? Siapa mereka yang diberkahi Allah sebelum datang bulan berkah? Siapa mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah sebelum datang bulan ampunan? Yang pertama, mereka yang menyiapkan diri, 1 dengan keimanan, 2 dengan ibadah yang mantap, 3 jauhi maksiat. Kata Nabi yang ketiga nih, pesan Nabi yang terakhir nih, ketiga, yang terakhir udah nih, kelar udah di sini. Apa kata Rasulullah dalam pesannya? La takul maksiat fa innaha sakhatullah. Jangan kau gemar berbuat maksiat, karena sekali kau bermaksiat berarti kau sudah mengundang murkanya Allah. Kalau kayak begini nih, desa kita kantornya setiap laksana ada pengajian begini, kira-kira nih desa kita makin berkah apa enggak? Kita lagi undang berkah atau undang musibah? Jawab, undang berkah atau musibah? Tapi kemaksiatan undang berkah apa musibah? Jamaah, kenapa di cabang bungin gak ada gunung letus? Oh, gak ada gunungnya gitu loh. Kenapa di cabang bungin kagak ada tsunami? Ada lautnya. Jawaban bukan perihal gak ada gunungnya, bukan perihal gak ada lautnya. Kalau Allah berkehendak mudah bumarkona. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dah. Apa kata Allah? Apabila Allah sudah berkehendak akan sesuatu, mudah bagi Allah. Cukup Allah berucap kun, jadilah, fayakun, pasti terjadi. Lalu kalau ditanya kenapa di cabang bungin gak ada gunung letus, jawaban singkatnya cuma 1. Di cabang bungin malah cuma banjir doang. Iya Pak ya. Di Babelan juga sama banjir doang, amin. Karena di Bekasi, di cabang bungin dan tempat lainnya masih banyak orang-orang yang doyan zikir, masih banyak yang sholat berjamaah, masih banyak masjid dan musola, masih banyak majelis-majelis na'lim. Maka kita doain setiap doa kita, ya Allah, buat Sumatera, buat Aceh, mudah-mudahan diberi kekuatan ya Allah. Buat Kalimantan, buat Nusa Bandung sedang mendapatkan musibah, diberikan kesabaran. Buat semua saudara kita yang sedang kebanjiran hampir sebulan belum kering-kering, mudah-mudahan mereka sabar, mereka kuat dengan Islam, rezekinya dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Lagi ya Rabbah. Maka terakhir, yuk sambil kita tasyakur, sambil kita tafakur, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ngapa jadi marhaban ya, marhaban ya,
kompak. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahr marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Jamaah, jamaah, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil niran. Kata Nabi, siapa orang yang girang datangnya Ramadan, dalam sabda beliau, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh dari bara api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami yang pendosa ini Allah kau ampuni dosa-dosa kami. Kami yang penuh khilaf dan salah ini datang di tempat yang penuh kebaikan berahan ini Allah, berkahi semua urusan-urusan kami. Jauhkan kami dari bala dan musibah, dekatkan kami dengan pintu rahmat dan pintu barokah. Dengan tasyakur tafakur, moga hidup kita semakin makmur. Lalu kita bersama zikir, selawat dan muhasabah, mudah-mudahan hidup kita makin barokah. Amin ya robbal. Al-Habib Abdurrahman pernah berkata, apa kata Habib Abdurrahman waktu saya ngaji tahun 1997? Kata beliau, ketika akhir Ramadan beliau berkata, apa kata beliau? Memang saya nggak apa sudah. Jamaah, jamaah, apa kata beliau? Jangan mimpi amalan ibadah Ramadan kita diterima Allah. Jangan mimpi puasa kita diterima Allah. Jangan mimpi tarawih kita diterima Allah. Jangan mimpi tadarus Quran kita diterima Allah. Sedekah kita diterima Allah. Kalau sebelum bulan puasa yang silaturahminya putus belum disambungin, yang silaturahminya putus belum dilurusin. La yadkhulul jannata qati', yani qati' rahim. Tidak bakal masuk surga orang yang suka mutusin tali silaturahim. Wajib dan memegang susunya luar biasa. Kalau dia suka gila, suka gedek sama tetangga, tetangga beli mobil, dia beli bobrek. Ada begitu ada? Maka tidak diterima amal Ramadannya. You understand? Maka sambil muhasabah, saya sarankan Bapak Ibu, sambil kita ngecerek ini buat panitia penyelenggara acara, pesan dari Bumi Ustazah, ini majlis atau beliau punya yayasan butuh bantuan Ibu ya. Mudah-mudahan sambil kita sholawatan, Ibu sambil bersalam-salaman kanan kiri depan belakang. Mudah-mudahan mamin muslimaini ya laqiyani fayatasawwahani illa ghufirallahu qabla ayyatafarraqa. Kata Nabi dalam sabdanya, ketika ada dua orang muslim, dia pada berjabat tangan, dia bermusafahah, dia bersalaman, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Amin, amin, amin. Sambil bersalaman, silakan panitia sambil berjalan untuk pembangunan atau yayasan pembangunan dan sebagainya. Kita doain Ustaz Yani biar sehat dan istrinya. Amin, amin. Dan yang mau bersedekah, mudah-mudahan rezekinya makin barokah. Amin. Astagfirullah Rabbah. Buka suaranya.